Manga One Piece Chapter 1078 yang berjudul Escape Limit atau batas waktu untuk kabur dibuka dengan memperlihatkan muka Sentomaru yang terlihat kaget mengetahui paman Kizaru akan datang. Pada manga One Piece Chapter 1069 diceritakan bahwa saat kecil Sentomaru yang merupakan seorang anak yatim diselamatkan oleh Vegapunk. Sejak saat itu Vegapunk sudah dia anggap sebagai bapaknya sendiri. Lah, apa hubungannya Kizaru dengan Vegapunk? Kenapa Sentomaru memanggilnya dengan panggilan paman? Mungkinkah Vegapunk dan Kizaru memiliki hubungan yang cukup dekat? Atau paling tidak, dulu Kizaru sering menghabiskan waktunya bersama dengan Vegapunk, sehingga Sentomaru jadi memanggilnya paman? Buktinya, yang Sentomaru panggil paman cuma Kizaru doang. Sentomaru tidak memanggil Akainu atau Fujitora dengan panggilan yang sama. Jadi apakah ini pertanda kalau di Egghead Island nanti, Kizaru akan seperti Monkey D. Garp dalam perang besar Marineford? Dengan artian, Kizaru akan bertarung dengan setengah hati, karena yang harus dia hadapi adalah Vegapunk dan Sentomaru yang merupakan orang yang punya hubungan dekat dengannya. Entahlah. Nah, yang sedang berbicara dengan Sentomaru ternyata adalah Stacy, yang saat ini masih bersama dengan Jinbe di lantai 2 gedung B. Menariknya, Denden Mushi yang dipakai oleh Stacy sepertinya adalah satu-satunya Denden Mushi yang masih bisa digunakan di laboratorium atas. Karena sejak beberapa chapter sebelumnya, sistem komunikasi di laboratorium atas sudah disabotase orang. Pertanyaannya sekarang, Denden Mushi jenis apakah yang dipakai oleh Stacy ini? Apakah ini Denden Mushi khusus yang hanya dimiliki oleh agen intelijen kelas atas? Ataukah ini semacam Denden Mushi walkie-talkie yang range frekuensinya berbeda? Entahlah, namun yang pasti Stacy punya informasi yang sangat penting yang akan dia sampaikan kepada Sentomaru. Pertama, pemerintah dunia sudah tahu kalau Vegapunk melanjutkan penelitian para ilmuwan Ohara terkait Void Century yang bahkan hasil penemuannya jauh lebih dalam lagi. Hal itu membuat Vegapunk kini menjadi target asasinasi yang nomor uno. Kedua, karena Egghead Island memiliki sistem pertahanan yang sangat kuat, pemerintah dunia tidak segan untuk mengerahkan sebagian besar armadanya guna memastikan misi tersebut berjalan mulus. Setelah mendengar informasi dari Stacy, Sentomaru langsung memperingatkan para pekerja untuk segera menyelamatkan diri meninggalkan pulau sesegera mungkin sebelum angkatan laut ada yang sampai ke Egghead Island. Karena kejadian yang lebih buruk daripada Ohara mungkin akan segera terjadi di Egghead Island. Adegan kemudian berpindah ke lantai 3 gedung C, tempat kelompok Franky berada. Ternyata tubuh Franky baru setengah yang diubah menjadi batu. Wajar sih karena dia hanya terkena perfume Femur, bukan Mero Melo. Tapi menurut saya, ini cukup menarik. Franky adalah seorang cyborg yang kita semua sudah tahu kalau telapak tangannya bisa mengeluarkan tangan lain yang berukuran lebih kecil. Di tempat yang sama, di dekat patungnya Usopp dan Lilith, ada senjata canggih yang disebut dengan bubble gun yang bisa menembakkan gelembung yang memiliki energi laut. Mungkin gak sih kalau Franky nanti akan mengambil bubble gun menggunakan tangan mekaniknya lalu ditembakkan ke tubuhnya sendiri untuk menetralisir efek membatu Mero Melo? Oke lah, pasti banyak yang berpendapat kalau S-Snake mungkin akan jatuh cinta juga kepada Luffy seperti halnya Boa Hancock, sehingga Luffy bisa menyuruh S-Snake untuk mengembalikan tubuh Franky, Usopp, dan Lilith ke kondisi normal. Tapi kan, sampai saat ini kita masih belum tahu ada cara alternatif atau tidak untuk menetralisir efek Mero Melo. Jadi saya pikir tidak menutup kemungkinan kalau Bubble Gun punya potensi untuk itu. Nah, setelah nasibnya dibiarkan menggantung di chapter sebelumnya, di chapter ini nasib Pythagoras akhirnya dikonfirmasi. Ternyata S-Snake tidak lupa dengannya. Dia hanya menjadikan Pythagoras sebagai hidangan penutup. Berbeda dengan Lilith atau York yang hanya diubah menjadi batu, Pythagoras diledakkan seperti LPG 3 kiloan guys. Dengan ledakan yang sebesar ini dan lokasi mematung yang saling berdekatan, kira-kira bagaimana nasib Franky, Usopp, dan Lilith ya? Pastinya sih mereka masih selamat, terutama Franky dan Usopp karena mereka berdua adalah tokoh protagonisnya. Tapi bagaimana cara mereka selamat? Itulah pertanyaannya. Setelahnya, kita kemudian dibawa pergi ke lantai 2 gedung A untuk melihat kelompoknya Nico Robin. Dari semua kelompok yang ada Vegapunk satelitnya, kelompok ini adalah yang paling adem ayem. Karena kondisinya yang adem ayem inilah, mereka bisa berpikir jernih melihat situasi yang sedang terjadi. Ketika Chopper bilang dia khawatir dengan semua orang karena mendengar suara teriakan dan ledakan, Nico Robin mengatakan kalau dia sudah mengeceknya. Dan itu semua adalah perbuatan para Seraphim yang sedang menggila. Atlas yang paham betul dengan cara kerja para Seraphim jelas tidak percaya. Tapi nyatanya itu yang terjadi sekarang. Mungkin sebagian ada yang bertanya, bagaimana caranya Nico Robin mengeceknya? Sementara di awal tadi, Stacy bilang hanya Denden Mushinya saja yang masih bisa berfungsi di laboratorium atas. Untuk kalian yang sudah lupa, saya kasih tahu ya, Nico Robin punya kemampuan Kage Bunshin yang bisa dia munculkan di berbagai tempat dalam radius tertentu. Contoh paling jelasnya adalah saat di Dressrosa, saat di Green Beat, saat dia mengirim Bunshinnya untuk mengetahui kondisi Trafalgar Law yang sedang dikeroyok Fujitora dan Doflamingo. Atau saat Nico Robin menyusup di kastilnya Orochi dan kepergok para anbunya si Shogun Kuculuk.
Sehingga meskipun saat ini Robin sedang berada di lantai 2 gedung A, dia bisa saja mengetahui apa yang sedang terjadi di lantai lain dengan mengirim salah satu cabang klonnya. Yang menarik adalah Nico Robin juga bilang, jika yang teriak ketakutan itu Nami, seseorang pasti akan langsung datang untuk menolongnya, sehingga mereka semua tidak perlu khawatir lagi dan lebih baik tetap fokus mencari Vegapunk mumpung mereka semua sedang sibuk berkelahi. Sebegitu percayanyakah Nico Robin kepada Sanji, bahkan saat musuh yang mereka hadapi adalah salah satu Seraphim? Jika Nico Robin saja begitu percaya kepadanya, kenapa kita tidak? Setelahnya, Atlas teringat dengan ruang yang sudah lama tidak terpakai yang ada di Egghead Island. Ruangan yang Atlas maksud pastilah bekas laboratorium penelitian buah iblis, tempat yang dituju oleh Vegapunk Shaka di chapter sebelumnya. Menariknya, di sini Atlas bilang tempat tersebut ditutup karena penelitian yang dilakukan di sana dianggap sudah tidak terlalu berguna. Kenapa penelitian terhadap buah iblis dia anggap tidak worth it lagi? Mungkin jawabannya ada di manga One Piece chapter 1070. Di chapter tersebut, Vegapunk menjelaskan yang secara singkatnya hanya buah iblis tipe Logia saja yang tidak bisa dia tiru. Dan dengan ditutupnya laboratorium divisi penelitian buah iblis itu, berarti Vegapunk sudah menyerah untuk bisa menemukan cara menduplikasi buah iblis bertipe Logia. Ya nggak sih? Selanjutnya kita berpindah tempat lagi ke lantai 3 gedung A. Nami terlihat memeluk Edison yang terluka parah. Namun karena di sini Edison masih bisa bilang, saya pikir mungkin nyawanya masih belum melayang sepenuhnya. Yang nyawanya sudah melayang sepenuhnya justru Brook. Tapi karena dia adalah pengguna kekuatan buah iblis Yomi Yomi no Mi, itu bukan masalah besar. Lagi pula, nyawa Brook sepertinya memang sengaja dikeluarkan dari tubuhnya karena dia ingin bisa lebih cepat dalam mencari dan menemukan posisi Vegapunk Stella. Dengan wujud arwah yang bisa menembus apapun, pencarian Brook kini sudah tidak lagi dibatasi oleh ruang dan orang. Namun alangkah terkejutnya Brook saat arwahnya akan pergi bergentayangan, dia melihat Sanji dikoploki habis-habisan oleh Seraphim Jinbe. Tapi ajaibnya, Sanji sama sekali tidak bergeser barang selangkah pun dari posisinya. Setelah alis kriwilnya putar balik dan Sanji sempat membacakan Undang-Undang Perlindungan Nami pasal 1 dan 9 di chapter sebelumnya, saya pikir Sanji pasti akan menghajar si Jinbe KW Super secara membabi buta di chapter 1078 ini. Tapi nyatanya, Sanji justru dengan sengaja menerima pukulan demi pukulan yang dikoplokkan oleh si Seraphim Jinbe. Anehnya lagi, koplokan demi koplokan yang S-Shark layangkan sama sekali tidak menggoreskan luka sedikit pun di kulitnya Sanji. Melihat ekspresi S-Shark yang terlihat begitu terkejut, Sanji kemudian menjelaskan bahwa apa yang sedang S-Shark hadapi itu adalah perwujudan dari kekuatan cinta nan abadi. Dalam mode Super Sanjian ini, bahkan manusia terkuat yang Vegapunk ciptakan sekalipun dibuat plonga-plongo di hadapannya. Jadi, dengan kekuatan api cinta yang kini telah membara, mampukah Sanji memadamkan api lunarian di punggung S-Shark? Maybe yes, maybe no. Namun yang pasti, Tante Robin sudah sangat percaya kepadanya. Jadi kita pun tidak perlu ragu lagi dengan kekuatan Sanji. Lagi pula, otak Sanji kan lebih encer dibandingkan dengan otaknya Luffy dan Zoro. Sehingga meskipun saat ini dia masih belum tahu kelemahan para Seraphim, dia pasti akan segera menemukan cara untuk menghadapinya. Selain dengan kekuatan cinta tentunya. Berikutnya, kita berpindah lagi ke lantai 4 gedung A, tempat Zoro dan Luffy berada. Mungkin karena sudah sadar kalau Luffy dan yang lainnya mengincar momen di mana api di punggungnya padam, S-Bear dan S-Hawk tidak pernah memadamkan api di punggungnya barang sedikit pun. Artinya, sejak chapter kemarin, S-Bear dan S-Hawk hanya fokus bertahan. Dan mungkin karena juga sudah sadar kalau strategi parkir bus cukup dilakukan oleh salah satu dari mereka saja, S-Hawk memutuskan untuk mengambil job di tempat lain. Karena saat ini ada dua kelompok yang masih belum tersentuh, saya pikir S-Hawk mungkin pergi untuk mengincar kelompoknya Nico Robin atau kelompoknya Jinbe. Tapi karena yang ada Vegapunknya adalah kelompoknya Nico Robin, kemungkinan besar S-Hawk pergi ke sana. Jadi jika saat ini Sanji sudah datang untuk melindungi Nami, berikutnya giliran Zoro yang datang untuk melindungi Robin. Meskipun dugaan saya itu bisa saja meleset, karena faktanya S-Snake juga sudah menyelesaikan tugasnya, sehingga bisa juga dia yang pergi melabrak Tante Robin sementara S-Hawk mengincar Pak D, Jinbe, dan Bude Stacy. Nah, menyadari S-Hawk tidak lagi ada di TKP, dan Lucci bilang kalau S-Hawk pasti pergi mengincar target yang lebih lemah, Roronoa Zoro dengan sangat gentleman-nya memutuskan untuk langsung mengejarnya. Oleh karena yang pergi berburu adalah si Raja Tersesat, dengan sangat bijaksana Luffy mengutus Usopp untuk segera menyusulnya. Dan tanpa banyak cincong, Usopp langsung lari untuk menyusul Zoro agar jangan sampai kesasar duluan. Tapi wait. Sejak kapan ada Usopp di ruang kendali? Ternyata orang yang Luffy panggil Usopp adalah Kaku, yang sebenarnya hidungnya masih kalah panjang dibandingkan dengan hidungnya Usopp. Kaku sendiri baru ngeh kalau namanya diganti menjadi Usopp oleh Luffy setelah lari hampir setengah jalan. Koplak nggak tuh? Sepeninggal Zoro dan Kaku, Luffy kembali menyerang S-Bear dengan membabi buta yang membuat Lucci jadi kesal.
Menurut Lucci, menyerang terus-terusan tidak akan ada gunanya selama api di punggung Esbir masih terus menyala. Biasanya nih ya, kalau ada orang yang bilang itu mustahil, maka dengan ajaibnya serangan Luffy justru akan membuahkan hasil. Tapi, kita tunggu saja tanggal mainnya. Setelah itu, sang narator akhirnya menjelaskan rentetan peristiwa yang menyebabkan insiden di Egghead Island ini terjadi. Bermula dari 3 bulan sebelumnya, di mana seseorang melaporkan kepada pemerintah dunia bahwa Dr. Vegapunk melakukan penelitian terlarang terkait Void Century. Menindaklanjuti laporan tersebut, pemerintah dunia akhirnya mengirimkan agen CP5 ke Egghead Island, tetapi tidak menemukan bukti yang mencurigakan. Nah, di sini terlihat Vegapunk, Shaka, dan Stella yang menerima langsung proses OTT yang dilakukan oleh agen Cyberpol. Dan di belakangnya, kita bisa melihat Lilith yang emosi sampai menodongkan senjata kepada salah satu agen yang ketakutan. Meski Vegapunk terbukti bersih, anehnya para agen CP5 ini tidak pernah berhasil kembali ke kantornya. Hal ini membuat pemerintah dunia mengirimkan agen CR7 dan CRH untuk menyelidiki masalah tersebut. Vegapunk sendiri selalu lolos dari OTT, tetapi para agen yang datang selalu menghilang saat perjalanan pulang. Hal ini membuat si pelapor tidak sabar untuk membocorkan langsung semua yang disembunyikan oleh Vegapunk kepada para Gorosei. Hasilnya, CP0 dikirim untuk melakukan asasinasi. Dan untuk mengantisipasi perlawanan dari Vegapunk, dikirimlah salah satu dari kelima Gorosei yang didampingi oleh Admiral Kizaru. Berikut tenaga backup berupa ratusan kapal tempur berbagai ukuran yang dikirimkan dari berbagai cabang angkatan laut terdekat. Saya menduga turun tangan langsungnya seorang Gorosei ini terkait dengan hierarki otorisasi atas para Seraphim, di mana yang punya otoritas lebih tinggi dari Vegapunk hanyalah Gorosei. Nah, tanpa disangka-sangka, kelompok topi jerami malah mampir ke TKP sebelum perang besar meletus. Hal ini membuat situasi menjadi semakin rumit. Namun si narator bilang puncaknya akan terjadi di hari berikutnya, dan apa yang terjadi di sana akan membuat shock seluruh dunia. Sehingga mulai sekarang kita sudah bisa berharap kalau di chapter 1079 nanti armada besar angkatan laut sudah akan sampai di perairan Egghead Island dan pertempuran baru akan segera dimulai. Yang saya masih mikir adalah kata-kata membuat shock seluruh dunia. Oke, eskalasi pasukan yang gila-gilaan yang dilakukan oleh pemerintah dunia untuk menyerbu Egghead Island pastinya memang akan memicu perang yang lebih besar daripada Marineford. Namun di chapter sebelumnya, Morgans terlihat sudah siap merilis berita dengan headline yang sangat membagongkan. Jadi, yang akan membuat shock seluruh dunia adalah kejadian sesungguhnya atau berita hoax yang akan disebarkan oleh Morgans Group. Tapi sebelum kita dibuat shock dengan kejadian besok, sekarang saya sudah shock terlebih dahulu mengetahui siapa si pengkhianat di Egghead Island. Siapa sangka pelakunya adalah Vegapunk York, di mana maksud dan tujuannya melakukan semua hal itu adalah karena dia ingin menjadi seorang Tenryubito dan menjadi satu-satunya Vegapunk yang ada di muka bumi. Ada beberapa hal yang ingin saya soroti terkait informasi yang sangat menggemparkan ini. Kita semua tentu tahu sebelum York muncul di depan Vegapunk Stella dan dikonfirmasi sebagai si pengkhianat, dia sempat diubah menjadi batu oleh Snake di depan Usopp, Franky, Lilith, dan Pythagoras. Posisi mereka saat itu sedang berada di lantai 3 gedung C. Posisinya jelas sangat jauh sekali dari basement gedung A. Lalu bagaimana ceritanya dia bisa tiba-tiba muncul di sana membunuh Shaka? Dan jika kalian lihat dengan teliti, lokasi Franky, Usopp, dan Lilith diubah menjadi batu oleh Snake tepat berada di bawah jembatan tempat di mana York diubah menjadi batu di chapter 1075. Mungkinkah setelah Franky dan yang lainnya berhasil kabur dengan terjun dari jembatan, Snake langsung mengembalikan York ke kondisi normalnya sebelum mengejar lagi Franky dan kelompoknya ke bawah jembatan? Lalu saat Franky dan yang lainnya dibuat sibuk oleh Snake, York diam-diam pergi ke basement gedung A. Kalau memang seperti itu ceritanya, kok cepet amat perjalanannya? Mungkinkah York naik ojol lewat jalan tikus? Lalu, terkait York yang sudah mulai menyusun rencana jahat sejak 3 bulan sebelumnya, kenapa sampai tidak ada satupun Vegapunk yang tahu akan hal itu? Bukankah setiap hari Punk Record melakukan sinkronisasi data yang diperoleh oleh setiap Vegapunk? Atau jangan-jangan karena tugas utama York hanyalah makan, tidur, dan beol, hanya sebagai sumber energi, bukan sumber informasi, otak York tidak ikut disinkronisasikan dengan Punk Record sehingga dia dapat bebas memikirkan apapun tanpa diketahui oleh Vegapunk yang lain. Namun terlepas daripada itu semua, keinginan York untuk menjadi seorang Tenryubito dan menjadi satu-satunya Vegapunk rasanya memang sudah sesuai dengan namanya yang berarti tamak. Kemudian yang terakhir, Vegapunk Stella adalah pemakan DF Nomi Nomi Nomi. Dia punya laboratorium khusus tempat penelitian buah iblis. Dia bisa menciptakan buah iblis artificial dan green blood untuk menduplikasi kekuatan buah iblis. Tapi kenapa sampai saat ini tidak ada satupun Vegapunk satelit yang diperlihatkan memiliki kemampuan buah iblis? Apakah alasannya karena tubuh utama mereka sudah merupakan seorang DF user sehingga otomatis mereka semua tidak bisa memakan buah iblis lain lagi?
Atau mereka semua sebenarnya bisa memakan buah iblis yang berbeda, hanya saja mereka tidak melakukannya. Sedangkan York, si tukang makan, melakukannya karena dia adalah sisi tamak dari seorang Vegapunk. Dan itulah alasan kenapa dia bisa dengan begitu cepatnya berpindah dari lantai 3 gedung C ke basement gedung A dalam sekejap mata. Secara keseluruhan, manga One Piece chapter 1078 ini menurut saya cukup banyak plot hole yang butuh penjelasan yang lebih jelas. Jadi saya kasih rating 7 dari 5 untuk chapter kali ini. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.